Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 397. Puncak Gunung Pemakaman. Ketika dia merasakan tatapan Suyi, rambut Thunder Monarch Oblivion berdiri tegak. Pada saat yang sama, dia merasakan penghinaan yang tak terlukiskan. Dia adalah seorang kultivator revolusi spiritual yang tinggi, bahkan lebih kuat dari Fire Demon Li Huo dan Old Yao Bone Eater. 30.000 tahun yang lalu, dia adalah ahli puncak di bawah tingkat kekaisaran. Namun sekarang, seorang pembudidaya penghindaran biji-bijian telah membuatnya takut. Keadaan telah mengalahkannya. Di bawah penindasan larangan kegelapan kuno, tidak peduli seberapa besar dan jangkauan kekuatannya. Dia masih seperti anak domba yang akan disembelih, tak berdaya melawan. Ketika dia melihat Suyi melangkah di udara, Thunder Monarch Oblivion secara alami tidak akan hanya duduk dan menunggu untuk mati. Dia segera berteriak, "Pergi!" Ledakan, 4 rantai tebal yang melilit gunung pemakaman tersapu, dan 4 mayat kuno yang dirantai tampaknya terbangun dari tidur panjang. Suara mendesing. Mayat bersayap, berkepala 3, berlengan 6 adalah yang pertama mengambil tindakan. Dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga saat dia tiba-tiba membebaskan dirinya dari ikatannya dan melesat ke langit. Seluruh tubuhnya bermandikan gelombang, cahaya merah tua yang tidak wajar, dan matanya merah cerah. Keenam tangannya melambai secara sinkron, mengembunkan segel Buddha berwarna darah. Ledakan, segel berwarna darah itu secara mengejutkan melebar menjadi tengkorak merah setinggi beberapa ratus kaki, yang membuka rahangnya seolah ingin melahap Suyi. Segel roh kematian tengkorak darah. Ini adalah seni tiada taraf di antara para pembudidaya hantu. Tengkorak yang digigit itu, jika kerusakannya ringan, terkena racun mayat darah, membuat mereka menjadi boneka yang tidak berakal. Kerusakan yang lebih berat akan membunuh musuh di tempat. Kegentingan, Suyi dengan santai mengayunkan pedangnya, membelah tengkorak setinggi beberapa ratus kaki itu. Itu meledak di udara, seolah-olah terbuat dari bubur kertas. Pedang Ki terlalu tajam dan ganas. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Tapi segera setelah itu, mayat-mayat lainnya melepaskan diri dari ikatan mereka dan menyerang juga. Satu panjangnya 1000 kaki, tubuh bagian atasnya ditutupi sisik emas, sedangkan bagian bawahnya adalah ular. Salah satunya adalah mayat tanpa kepala dari seorang biksu dengan jubah berlumuran darah. Salah satunya adalah seorang Taois dengan mahkota teratai. Dadanya telah robek terbuka. 3 mayat kuno telah mati entah berapa tahun yang lalu. Energi padat dan mengerikan yang memancar dari mereka melonjak ke langit, dan mereka menyerang Suyi di samping mayat berkepala 3, berlengan 6. Gemuruh. Mereka berempat menyerang sebagai satu kesatuan, memenuhi langit dengan cahaya yang tidak wajar. Ini adalah teknik pembunuhan pamungkas Thunder Monarch Oblivion. Masing-masing dari 4 mayat kuno adalah seorang kultivator spirit Dao yang dia bunuh pada hari itu. Dia kemudian menyempurnakan tubuh mereka dengan teknik rahasia, dan membesarkan mereka di gunung pemakaman. Selain itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tubuh keempat mayat itu sekarang diwarnai dengan kekuatan larangan kegelapan kuno. Melawan kultivator lain di dunia ini, bahkan ahli realem integrasi spiritual lainnya, dia dapat dengan andal maju berkat kekuatan tempur 4 mayat. Thunder Monarch Oblivion berencana menggunakan mereka untuk menguasai dunia begitu dia lolos dari penangkaran. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain memanggil kekuatan penuh mereka. Seperti semut yang mencoba mengguncang pohon, kata Suyi, tatapannya dingin. Dia melambaikan pedangnya dan menyerbu ke medan. Ledakan, satu demi satu gunung pedang agung bangkit, mewujudkan kekuatan 5 elemen, lalu turun di tengah pancaran cahaya dewa yang menyilaukan. Pedang domain penindasan 5 elemen hebat. Melihat dari jauh, seolah-olah 5 gunung dewa primordial turun ke dunia manusia. Kekuatan mereka yang besar, tak terbatas, dan keagungan mereka yang lebat melayang di udara, membuat langit bergetar dan meratap. Sama seperti sebelumnya, serangan ini membawa jejak aura pedang 9 neraka. Bang! Makhluk setinggi 1000 kaki, setengah sisik emas, setengah ular adalah yang pertama jatuh. Sebuah gunung pedang mengebor ke kerangka besarnya, meledakkannya sedikit demi sedikit. Segera setelah itu, sosok berkepala 3, berlengan 6, biksu tanpa kepala, dan Taois di mahkota bunga mengalami nasib yang sama. Gunung-gunung menimpa mereka, menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping semudah jika mereka terbuat dari bubur kertas. Satu serangan menghancurkan 4 mayat kuno. Dia menyerang seperti kapak menembus bambu. Hati Thunder Monarch Oblivion tenggelam, tetapi dia bahkan tidak bisa berhenti meratapi kehilangannya. Dia berteriak, "Teman muda, saya yakin Anda tahu bahwa saya tidak punya rencana untuk membunuh Anda sebelumnya. Aku bahkan membantumu memblokir serangan Fire Demon Li Huo. Sekarang sudah begini, bisakah Anda menunjukkan keringanan hukuman dan menyelamatkan hidup saya?"
Suaranya penuh kepanikan dan ketidakpastian. Lucu, Anda melakukan itu untuk merebut keberuntungan saya. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi kebajikan sejati? Bahkan saat dia berbicara, Sui menembak ke arah gunung pemakaman, menebas Thunder Monarch Oblivion dari jauh. Dia menyerang dengan cepat dan tajam, tanpa gerakan yang berkembang atau sia-sia. Pedang Ki membubarkan semua kabut abu-abu yang menyelimuti gunung pemakaman, menerangi seluruh bentangan langit dengan cahaya yang membakar dengan ketajaman yang tak tertandingi. Ayo, raung Thunder Monarch Oblivion. Auranya tiba-tiba melonjak, dan petir merah meledak seperti letusan gunung berapi. Namun, beberapa saat kemudian, untaian larangan kegelapan kuno melilitnya mengerahkan kekuatannya, mengencang seperti rantai dan menekannya. Ah! Thunder Monarch Oblivion mengeluarkan teriakan putus asa dan kesakitan saat rantai merobek dagingnya, memperlihatkan tulang-tulangnya. Namun, dia benar-benar habis-habisan. Dia mengarahkan petir merah eksplosif tanpa memperhatikan hal lain, menyerang secara eksplosif. Retakan, 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 garis pedang Ki yang baru saja dikirim Sui terbang ke arahnya pecah, sedikit demi sedikit. Ketika dia melihat petir berwarna darah yang menakutkan itu melesat ke arahnya, Sui tidak bisa menahan tawanya. Sosoknya kabur, dan dia mengelak jauh. Pertahanan terakhir Thunder Monarch Oblivion yang putus asa tidak menghasilkan apa-apa selain udara. Mati, Thunder Monarch Oblivion masih belum mengundurkan diri. Dia baru saja akan menyerang ketika sosok pendukungnya bergetar. Kemudian, seluruh tubuhnya terbakar, seperti petasan yang menyala, retak dan menggelegar saat kekuatan larangan kegelapan kuno tanpa henti menyerang dagingnya. Itu mencungkil ke dalam dirinya, seperti bilah tajam, meninggalkannya penuh luka. Pada akhirnya, Sui bahkan tidak perlu melakukan apapun. Larangan kegelapan kuno menghancurkan Thunder Monarch Oblivion menjadi reruntuhan. Di saat-saat terakhir sebelum kematiannya, dia menatap Sui. Matanya penuh dengan kepahitan dan kebencian. Sui secara alami tidak akan menyibukkan diri dengan itu. Saat memukul lalat, siapa yang berhenti memikirkan bagaimana rasanya sebelum mati? Satu lagi mati, wanita di pundak kera besar itu memiliki ekspresi rumit di wajahnya, 3 bagian syok, 3 bagian kebingungan, dan ketakutan tanpa kata yang tak terlukiskan. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Sui yang tampak tak terkalahkan bukan karena kultivasinya yang menakutkan pasca terobosan, melainkan karena dia sama sekali tidak takut dengan larangan kegelapan kuno. Memang, Sui hanya bisa membunuh keberadaan yang menakutkan itu dengan memanfaatkan situasi. Tapi dia bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dia mencari ke seluruh dunia, siapa lagi yang mampu mengambil keuntungan dari situasi ini? Hahaha, ini terasa luar biasa gelombang. Hua Xinfeng tersenyum sangat cerah, matanya yang indah menyipit menjadi bulan sabit. Dia merasa seolah-olah dia telah meminum semangkuk sup biji teratai dingin di hari musim panas yang terik, semua pori-porinya terbuka, dan dia merasa benar-benar segar. Kenapa kamu tidak lari? Ketika dia kembali dari gunung pemakaman, Sui melirik Starlight Vessel dengan sedikit terkejut. Dia baru saja membunuh Old Yao Bone Eater dan Fire Demon Li Huo secara berurutan. Meskipun dia melakukannya dengan sangat cepat, itu lebih dari cukup waktu bagi seorang ahli untuk melarikan diri. Tapi Star Girdle dari Starlight Vessel tidak melakukannya. Aku ingin berjudi, kata sosok kurus dan halus yang berdiri di Starlight Vessel. Sebelumnya, aku menawarimu dan gadis itu kesempatan untuk pergi dengan hidupmu, jadi aku percaya kamu juga akan meninggalkanku jalan untuk bertahan hidup, rekan Daois. Oh, kata Sui, melangkah menuju Starlight Vessel. Saat dia melihat ini, Star Girdle tampak tegang, dan cahaya bintang yang memancar dari kapal bergerak. Ketika dia hanya berjarak 100 kaki dari Starlight Vessel, Sui berhenti di tempatnya dan mengangguk. Kamu benar, meskipun sikap Anda bangga dan merendahkan, Anda memiliki garis yang tidak akan Anda lewati dan karakter tertentu. Selama pertempuran sebelumnya, Star Girdle tidak pernah ikut campur. Mungkin dia hanya menunggu saat yang tepat, atau mungkin dia punya rencana lain. Tetap saja, sikapnya tidak diragukan lagi lebih pendiam daripada 3 bahaya lainnya. Inilah mengapa Sui meninggalkannya untuk yang terakhir. Sui berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana dengan ini? Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Jika Anda bisa meyakinkan saya akan menyelamatkan hidup Anda hari ini. Star Girdle langsung terdiam, suasananya hening dan begitu menekan, mereka hampir tidak bisa bernapas. Semua orang di sana tahu bahwa apa yang dikatakan Star Girdle selanjutnya akan menentukan hidup atau matinya. Waktu berlalu, beberapa saat kemudian, Star Girdle tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berkilat dengan cahaya yang tajam dan mengesankan. Nanti, ketika aku melarikan diri dari penawanan, seandainya aku memiliki kesempatan untuk membunuhmu, aku juga akan meninggalkanmu jalan untuk bertahan hidup. Bagaimana itu karena suatu alasan? Kata Daois Star Girdle, suaranya tenang namun kuat. Wanita di pundak kera besar itu menatap. Memberikan alasan seperti itu, apa bedanya dengan mencari kematian?
Keadaan tidak menguntungkannya. Pada saat seperti ini, bukankah seharusnya dia menundukkan kepalanya sebagai ganti jalan untuk bertahan hidup? Namun, Su Yi tertawa. Saya dapat mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak yakin. Anda kemungkinan besar mengira saya mengeksploitasi keuntungan saya secara tidak adil, dan itulah satu-satunya alasan saya sekarang memiliki kekuasaan atas hidup dan mati Anda. Taois Stargirdle berkata dengan tenang, rekan Taois, akumulasi dan bakat Anda cukup untuk mengejutkan zaman kuno dan masa kini. Puluhan ribu tahun mungkin berlalu tanpa bertemu tandingan Anda. Namun, seperti yang Anda katakan, Anda tidak mencapai kemenangan di sini hari ini melalui kekuatan atau kultivasi Anda sendiri. Su Yi tersenyum tipis. Itu cara pandang yang agak kekanak-kanakan. Anda telah hidup selama ini. Anda harus memahami bahwa dalam pertempuran antar kultivator, tidak pernah ada keadilan untuk dibicarakan. Jika aku kekurangan sarana untuk menetralkan kekuatan larangan kegelapan kuno, apakah kamu akan menahan diri untuk tidak menggunakannya? Anda terjebak. Tanpa kekuatannya, kau tidak akan pernah mencoba membunuhku sejak awal. Selain itu, kultivasi saya hanya di alam penghindaran butir, kata Su Yi, lalu bertanya dengan sangat serius, apakah kamu masih tidak puas? Apakah Anda masih berpikir itu tidak adil? Apakah Anda masih tidak yakin? Stargirdle terdiam. Kebenaran ada tepat di depannya, dan dia tidak bisa membantah. Pada akhirnya, dia berbisik, lakukan saja. Su Yi menggelengkan kepalanya, karena mempertimbangkan fakta bahwa kamu tidak pernah menyerangku, aku bisa memberimu kesempatan untuk menantangku di masa depan. Ketika saatnya tiba, saya membayangkan bahwa bahkan jika saya membunuh Anda akan mati dengan keyakinan akan kekalahan Anda. Dia melambai. Lanjutkan. Stargirdle tertegun. Memang benar dia tidak mau, tapi dia sudah lama mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Siapa yang mengira bahwa pemuda seperti Su Yi akan membiarkannya pergi meski memiliki keuntungan? Ini benar-benar di luar harapannya. Jika kita bertemu lagi, ketika aku memiliki kekuatan untuk membunuhmu, secara alami aku akan melakukan apa yang aku katakan sebelumnya dan meninggalkanmu jalan menuju kehidupan, kata Stargirdle. Dengan itu, Starlight Vessel bergetar, menghamburkan cahaya bintang, dan melesat ke udara. Segera, itu menghilang ke lautan luas. Su Yi hanya tersenyum, mengeluarkan labu anggur, mengangkat kepalanya, dan meneguknya. Wanita di bahu kera dan Hua Xin Feng menyaksikan seluruh pertukaran ini, dan itu membuat mereka berdua lengah. Tak satu pun dari mereka mengerti mengapa Su Yi melepaskan Stargirdle. Namun, bagi Su Yi, itu agak sederhana. Tidak mudah untuk menemukan seorang pembudidaya pedang yang layak mendapat perhatiannya. Akan sia-sia untuk membunuhnya begitu saja. Hari ini adalah tahun ke-399 dari sejarah Zhou Agung, hari pertama bulan lunar ke-6. Pada hari inilah Su Yi berdiri di atas lautan roh kacau, mengalami kesengsaraan yang aneh dan besar, dan memasuki alam penghindaran gandum, menjadi seorang kultivator sejati. Dia berdiri di langit, dikelilingi oleh ribuan bunga yang bermekaran, meminum angin yang menyendiri. Pedang di tangan, dia terbang ke langit, berbicara dan tertawa saat dia memotong Old Yao Bone Eater, Fire Demon Li Huo, dan Thunder Monarch Oblivion. Dia bermanuver dengan cekatan dan menyerang tanpa hambatan. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. First Immortal of the Sword, Chapter 398. Seluruh tubuh kera putih menjadi kaku, dan rambutnya berdiri tegak. Dia memperhatikan saat Su Yi menatap mereka dari jauh. Raja Api Delima, tanya Su Yi. Rekan Taois, Anda mengenali saya. Wanita di pundak kera menenangkan sarafnya. Bibirnya merah, giginya seputih mutiara, dan wajahnya halus dan cantik. Bahkan berpakaian seperti laki-laki, dia tampak seperti kecantikan muda yang anggun. Biasanya berbicara, mereka yang melihatnya tidak akan pernah menduga dia adalah Raja Api Delima, tetua tertinggi dari Sekte Hidensky. Dulu di Great Zhou, di stasiun Dragon Bridge, aku pernah membunuh segumpal jiwamu yang tersembunyi di dalam musang hitam. Saya secara alami mengingat aura Anda, kata Su Yi. Dia turun, lalu mendekat, berjalan melintasi ombak. Saat dia mendekat, rambut kera setinggi 90 kaki itu berdiri tegak. Dia langsung waspada, seolah-olah musuh yang perkasa sedang mendekat dengan cepat. Wanita itu dengan lembut menepuk kepalanya dan berbisik, jangan takut. Dia kemudian melirik Su Yi yang perlahan mendekat. Rekan Taois, apakah Anda berencana untuk menahan saya di sini juga? Su Yi menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak mengerti. Saya mendengar bahwa Anda sudah kembali ke Great Xia, jadi mengapa Anda ada di sini sekarang? Itu benar. Bukankah Lu Yun mengatakan kau sudah kembali ke Great Xia? Hua Xin Feng bergegas dari jauh. Matanya yang indah menatap Raja Api Delima, bahkan tanpa sedikit pun rasa takut. Tidak, jika ada, nadanya mengandung sedikit pertanyaan. Su Yi hanya bisa melirik Hua Xin Feng. Sebelumnya, di luar ibu kota prefektur Dongfu, di Celestial Waters Mountain Villa, Hua Xin Feng pernah menunjukkan token perintah dari murid kedua Raja Api Delima, Lu Yun. Beginilah cara dia memasukkan mereka ke perjamuan. Pada saat itu,
Su Yi bertanya padanya apakah dia khawatir Raja Api Delima akan mengetahuinya dan mencoba membalasnya. Namun, Hua Xinfeng tampaknya sama sekali tidak khawatir. Dia berkata bahwa Raja Api Delima telah kembali ke Xia Agung. Sekarang, tampak jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Raja Api Delima memeriksa Hua Xinfeng dari bahu kera besar. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia berdiri, lalu melompat dari bahu kera, sudut bibirnya melengkung ke atas saat dia tertawa. Nyonya muda, seni transformasimu benar-benar ajaib. Bahkan aku tidak langsung mengenalimu. Nyonya muda, Su Yi merenungkannya. Sepertinya ini semakin menarik. Hua Xinfeng meliriknya dan menghela nafas. Jika saya tidak khawatir Tuan Muda Su akan salah paham, saya tentu saja tidak akan mengungkapkan diri saya di depan Anda. Saat dia berbicara, dia mendongak, dan matanya yang berkilau bertemu dengan tatapan Su Yi. Dia berkata dengan malu-malu, Tuan Muda Su, bukannya aku berusaha menyembunyikan ini darimu. Aku hanya tidak mengira kita akan bertemu Raja Api Delima dalam ekspedisi ini. Itu sebabnya saya menggunakan token perintah Lu Yun untuk membawa kami ke pesta itu. Siapa yang mengira bahwa Raja Api Delima tidak pernah benar-benar pergi? Suaranya membawa untaian ketidakberdayaan dan iritasi. Raja Api Delima tertawa kecil. Nyonya muda, Lu Yun yang memberitahumu bahwa aku telah kembali ke Great Xia, bukan? Meskipun Lu Yun tidak mengetahuinya, aku mempermainkan kalian berdua. Tujuan saya adalah membuat Anda menunjukkan diri Anda. Tercela, geram Hua Xinfeng. Raja Api Delima tidak memikirkannya. Dia hanya tertawa, Nyonya muda, karena saya yakin Anda sangat sadar, saya datang ke Qin besar sebagian untuk mencari kejadian aneh dan keberuntungan, dan sebagian karena saya memberitahu ayah Anda bahwa, ketika saya menemukan Anda, aku akan membawamu pulang. Hua Xinfeng tertawa dingin. Dan apakah menurutmu aku akan setuju untuk kembali bersamamu? Senyum Raja Api Delima memudar. Setelah hening sejenak, dia berkata, Nyonya muda, sudah 9 tahun sejak Anda pergi. Di masa lalu, saya tidak keberatan melihat ke arah lain. Aku bisa mentolerir kekeras kepalaanmu dan membiarkanmu melakukan sesukamu. Namun, sekarang berbeda. Apa bedanya? Hua Xinfeng mengerutkan alisnya. Raja Api Delima berkata dengan serius, kamu akan tahu saat kamu pulang. Jika Anda bersikeras-keras kepala, Anda pasti akan menyesalinya seumur hidup Anda. Hua Xinfeng sempat linglung, dan ekspresinya penuh ketidakpastian. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu pergi dulu. Saya ingin melakukan percakapan pribadi dengan Tuan Muda Su. Raja Api Delima langsung setuju, dan dia serta kera putih meninggalkan daerah itu. Tuan Muda Su, Hua Xinfeng menundukkan kepalanya yang cantik, seolah dia tidak berani menatap tatapan Su Yi. Aku harus pergi. Su Yi mengangguk, tapi menurutnya itu agak lucu. Mengapa kamu terlihat sangat bersalah? Hua Xinfeng tertegun. Dia bergumam, benar, saya tidak perlu merasa bersalah, jadi mengapa saya begitu khawatir? Tidak apa-apa, kata Su Yi. Apapun itu, katakan saja. Sudah lama saya katakan, intinya adalah saya tidak bisa mentolerir pengkhianatan. Sisanya, aku tidak peduli sedikit pun. Hua Xinfeng menghela napas lega, lalu mengedipkan matanya yang cerah dan indah. Itu hebat, dan di sini saya khawatir Anda akan menyalahkan saya karena menyembunyikan identitas saya. Su Yi tertawa datar dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kamu adalah putri Kaisar Xia, lalu kenapa? Itu hanya identitas. Setiap orang memiliki rahasia mereka. Hua Xinfeng memilikinya, begitu pula dia. Selama dia tidak melewati garis bawahnya, tidak ada yang penting. Hua Xinfeng tercengang, tapi kemudian, dia menyeringai, matanya berbinar dengan bintang saat dia menatap langsung ke arahnya. Tuan Muda Su, saya tidak akan pernah melupakan waktu yang kita habiskan untuk bepergian bersama, dan saya percaya kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Wanita muda itu semua tersenyum. Namun, Su Yi menghela nafas. Jika kamu tidak menyamar, aku akan jauh lebih bahagia mendengarnya darimu. Hua Xinfeng tercengang. Tuan Muda Su, kamu juga sangat peduli dengan penampilan wanita. Pria lain mungkin secara naluriah menyangkalnya, atau buru-buru menjelaskan, tetapi Su Yi tidak melakukan hal seperti itu. Bahkan tanpa berhenti untuk berpikir, dia berkata, tentu saja. Hua Xinfeng membeku, lalu tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Su, pria biasa benar-benar tidak bisa dibandingkan denganmu. Dia berhenti, lalu berbisik, lain kali kita bertemu, aku akan mengundangmu untuk minum sebagai diriku yang sebenarnya. Dia kemudian mengeluarkan liontin giok ungu, yang dia berikan padanya. Tuan Muda Su, ini token saya. Jika Anda pernah mengunjungi ibu kota Kekaisaran Xia Besar, kota 9 tripod, apapun yang ingin Anda capai di sana, Anda dapat membawa token ini ke Menara Klutmarsh. Di sana, Anda akan menemukan orang-orang yang bekerja atas nama Anda. Dia menyerahkan liontin giok itu, lalu tertawa. Tentu saja, kamu juga bisa menggunakan liontin giok ini untuk menemuiku lagi. Su Yi tidak menolaknya. Namun, ketika dia memegang liontin itu dan memeriksanya, cahaya aneh yang nyaris tak terlihat bersinar di matanya.
Liontin giok itu diukir dengan burung dewa yang bermandikan api, merangkul yin dan yang. Ia memiliki tubuh seperti naga, kepala seperti burung, dan ditutupi bulu. Seekor burung pipit naga, mereka membumbung tinggi melintasi langit dan bumi, menutupi bulan dan matahari, melahap gunung dan laut, dan menggunakan kekuatan iblis dan dewa. Mereka adalah salah satu burung dewa roh sejati kuno. Liontin giok ini sebenarnya diukir dengan totem burung pipit naga. Su Yi tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Jika Liontin giok burung pipit naga adalah tanda dari keluarga Hua Xinfeng, dia khawatir latar belakangnya tidak sederhana. Raja Api Delima, kita bisa pergi, seru Hua Xinfeng dari kejauhan. Baru pada saat itulah Raja Api Delima mendekat. Dia terdengar puas. Nyonya muda, kamu akhirnya tumbuh dewasa dan menyadari pilihan apa yang harus kamu buat. Hua Xinfeng mengerutkan bibirnya tanpa komitmen. Raja Api Delima kemudian berbalik ke arah Su Yi dan memiringkan kepalanya. Rekan Taois, sebelum saya pergi, ada sesuatu yang saya tidak yakin harus saya katakan atau tidak. Su Yi berkata, katakan saja secara langsung. Raja Api Delima berhenti sejenak untuk mempertimbangkan kata-katanya, lalu berkata, dengan akumulasi dan kultivasi Anda, jika Anda tetap berada di Zou Agung, Anda akan menjadi seperti naga di perairan dangkal. Anda tidak mungkin mewujudkan ambisi Anda sepenuhnya di sana. 5 bulan dari sekarang, Xia Agung akan menjadi tuan rumah pertemuan Dharma Teras Anggrek, dan saya lebih berharap Anda akan berpartisipasi. Hanya Grid Xia yang menawarkan peluang yang Anda butuhkan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dari Grand Dao. Pertemuan Dharma Teras Anggrek. Su Yi ingat bahwa Raja Featherflow, Yue Xichan, pernah mengundangnya ke Grid Xia untuk menghadiri acara ini, acara besar yang diselenggarakan sendiri oleh Kaisar Xia. Raja Api Delima berkata dengan lembut, jika Anda tertarik, Anda dipersilakan untuk melanjutkan ke kota 9 Tripod kapanpun Anda mau. Saya pribadi akan membuat pengaturan untuk semua yang Anda butuhkan. Saya yakin dengan kemampuan Anda akan bersinar di majelis Dharma Teras Anggrek. Mari kita serahkan pada takdir, kata Su Yi. Hua Xinfeng tidak bisa membantu tetapi menyela, Tuan Muda Su, Anda mungkin tidak peduli membuat nama untuk diri sendiri di majelis Dharma Teras Anggrek, tetapi jika Anda mendapatkan jimat Sumeru, Anda dapat melanjutkan ke Pulau Abadi Sumeru. Dia ragu-ragu sejenak, lalu merendahkan suaranya dan berkata, sejauh pengetahuanku, Pulau Abadi Sumeru menyembunyikan rahasia yang berkaitan dengan larangan kegelapan kuno. Akan sangat disayangkan untuk melewatkannya. Tatapan Su Yi terfokus, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Hua Xinfeng lagi. Wanita ini bahkan mengetahui beberapa rahasia Pulau Abadi Sumeru. Dia tidak sederhana. Su Yi berpikir sejenak, lalu mengangguk. Mengerti. Kalau begitu, lalu kita akan berangkat. Hua Xinfeng melambaikan tangan, lalu pergi dengan Raja Api Delima. Su Yi memperhatikan mereka menghilang ke lautan tak berujung, lalu menundukkan kepalanya dan memeriksa Liontin giok burung pipit naga beberapa saat lagi. Setelah saya menyelesaikan semua urusan saya benar-benar dapat mengunjungi Xia yang agung. The Great Xia adalah hegemon dari benua Azure, tempat di mana faksi kultivasi berkembang. Zou Agung, Wei, dan Qin semuanya tertinggal jika dibandingkan. Mereka bahkan tidak sebanding dengan Great Xia. Setelah beberapa saat, Su Yi menyingkirkan Liontin burung pipit naga, berbalik, dan menghadap pintu masuk ke reruntuhan rumah pedang dewa. Dia melambaikan lengan bajunya. Suara mendesing. Pintu masuk yang seperti pusaran menghilang tanpa jejak, seolah-olah telah menguap ke udara tipis. Tapi dengan segel tulang di tangan, Su Yi masih bisa merasakan keberadaannya dengan jelas. Aku bisa menggunakan tempat ini untuk kultivasi terpencil nanti, pikir Su Yi. Dia kemudian memusatkan pandangannya pada sepetak air di dekatnya, lengkungan samar, hampir tak terlihat di bibirnya. Bahkan setelah semua itu, kamu tetap tidak mau keluar. Gekian telah bersembunyi jauh di dalam lautan, menggunakan mantra penyegel aura Xuanwu untuk menyembunyikan dirinya selama ini. Dia langsung menjadi kaku, dan hatinya bergetar. Orang ini dia benar-benar menemukanku. Hei Patua, cepat keluar. Katakan padaku apa yang harus dilakukan. Gekian benar-benar panik. Dia baru saja menyaksikan Su Yi membunuh 3 makhluk yang menakutkan, dan hatinya sangat terguncang. Dia merasa sangat ketakutan. Sekarang Su Yi telah melacaknya, dia gemetar seperti kelinci di hadapan pemangsa ganas. Waktu yang lama berlalu, tetapi tidak ada tanggapan dari lautan kesadarannya. Gekian tertegun, lalu sangat marah. Dia hampir mengutuk. Kentut tua itu. Dia biasanya sangat sombong sehingga dia memandang rendah bahkan pahlawan terhebat di dunia. Namun sekarang, dia terlalu pengecut bahkan untuk berbicara. Dia hanya kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. First Immortal of the Sword, Chapter 399. Jika kamu tidak keluar sekarang, jangan salahkan aku atas perilaku burukku. Suara Su Yi terdengar sekali lagi. Gekian menggertakkan giginya dan mengeluarkan setumpuk jimat yang dia sembunyikan di tubuhnya, meletakkannya di lengan, dada, kaki, dan punggungnya. Kemudian, seolah-olah dia masih tidak bisa tenang,
dia meletakkan cermin pelindung jantung di atas dadanya dan mengenakan sepasang penyangga lengan. Akhirnya, dia menyentuhkan tangannya ke baju zirah spiritual di dalam jubah Taoisnya yang berwarna aprikot dan meletakkan tangan kirinya di sabuk batu giok di pinggangnya. Itu adalah harta karun penyimpanan, dan menyembunyikan segala macam metode penyelamatan hidup. Gekian yakin bahwa bahkan jika dia bertemu dengan seorang kultivator spirit Dao, harta pertahanan ini dapat menciptakan celah untuk melarikan diri. Terlepas dari semua ini, ketika dia mempertimbangkan bahwa dia akan menghadapi Suyi, dia masih merasa gugup. Lupakan, tidak ada waktu. Skenario terburuk, saya hanya akan menggunakan kentut tua di lautan kesadaran saya sebagai perisai. Gekian menggertakkan giginya dan melesat keluar dari kedalaman lautan. Percikan gelombang. Gekian menerobos permukaan air dan segera menghadapi Suyi yang jauh dan membungkuk rendah di pinggang. Wajahnya yang muda dan tampan dipenuhi dengan kegelisahan dan kekaguman. Su senior, kekuatanmu sangat luas dan jangkauannya jauh, dan persepsimu sangat tajam. Anda menemukan tempat persembunyian saya dalam sekejap, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan takjub. Gekian menampilkan dirinya dengan sangat rendah hati, dan dia bahkan menyebut Suyi sebagai seniornya. Kata-katanya dipenuhi sanjungan, kejutan, dan kekaguman. Saat dia ketakutan, dia melakukannya dengan sempurna, tidak ada yang perlu dikritik. Suyi tidak bisa membantu tetapi merasa tertegun. Kamu adalah leluhur bela diri Xiantian, namun metodemu untuk menyembunyikan kehadiranmu bahkan bisa membodohi perasaan ilahi seorang kultivator roh Dao. Kamu juga bukan orang biasa, jadi ada apa dengan semua kejengkelan dan ketakutanmu? Gekian buru-buru menyeka keringat dari alisnya. Su senior, di depan seorang ahli tinggi seperti Anda, saya tidak bisa tidak gugup. Su Yi tertawa. Siapa namamu? Gekian? Gekian segera menjawab. Jadi, kamu murid Ge Changling. Tidak heran, Su Yi langsung merasa tercerahkan. Dia pernah mendengar Ge Changling mengatakan bahwa muridnya sangat berhati-hati. Sepertinya Gekian memenuhi reputasinya. Su senior, kamu tahu tuanku. Gekian menyala. Memang? Su Yi tertawa, lalu tersenyum tipis. Kudengar ada sesuatu yang aneh terjadi padamu, dia curiga kamu mewarisi warisan kuno, dan kemungkinan besar kamu juga menyembunyikan rahasia lain. Gekian langsung diselimuti butiran keringat. Darah terkuras dari wajahnya, dan dia tergagap, Senior Su, kamu, jangan bilang kamu pikir aku kesurupan. Su Yi tertawa, aku sudah menduga itu sebelumnya, tapi sekarang setelah aku melihatmu sendiri, aku yakin kamu belum dirasuki. Gekian menghela nafas lega. Sekarang aku bisa tenang. Baiklah, saya sudah menyelesaikan bisnis saya di sini, dan saya berencana untuk kembali ke Zhou Agung. Ingin bepergian denganku? Tanya Su Yi. Gekian secara naluriah menggelengkan kepalanya. Apakah itu lelucon? Jika itu semua mungkin secara manusiawi, dia lebih memilih untuk tidak pernah bertemu Su Yi lagi. Dia terlalu berbahaya. Tapi kemudian, seolah merasakan dia menolak terlalu cepat, Gekian menambahkan, Senior Su, tolong jangan salah paham. Hanya saja saya memiliki urusan lain, dan saya telah memutuskan untuk mengunjungi Great Xia. Saya tidak berencana untuk kembali ke Zhou Agung untuk sementara waktu. Xia Agung, baiklah, kamu bisa membuat jalanmu sendiri. Dengan itu, Su Yi berbalik untuk pergi. Sekilas dia tahu bahwa ada sesuatu yang aneh pada Gekian, tapi dia adalah murid seorang teman, jadi Su Yi tidak menyelidiki lebih jauh. Gekian melihat sosok tinggi dan kurus Su Yi menghilang dari pandangan. Waktu yang lama berlalu sebelum dia menegakkan punggungnya dan menghirup udara keruh. Dia bergumam, Fiu, aku senang dia mengenal tuanku. Kalau tidak, aku khawatir seseorang seperti Su Yi tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah. Saat dia berbicara, dia menyadari bahwa dia benar-benar bermandikan keringat dingin. Dia tidak bisa membantu tetapi memolok-olok dirinya sendiri. Aku mungkin sedikit pengecut, tapi setidaknya dengan cara ini, aku bisa hidup lebih lama. Itu bukankah itu Grand Dao yang kukejar selama ini? Saya tidak membutuhkan nama saya untuk mengguncang dunia, yang kuinginkan hanyalah hidup selamanya. Memalukan, suara tua dari dalam lautan kesadarannya mengejeknya tanpa kesopanan sedikitpun. Gekian langsung melompat marah dan menggertakkan giginya, orang tua, kenapa kamu tidak melakukan apa-apa sekarang? Anda hanya menahan napas dan bersembunyi seperti kura-kura. Anda akan meringkuk menjadi bola jika Anda bisa. Tidakkah kamu pikir kamu yang benar-benar memalukan di sini? Bodoh. Jika saya tidak menarik aura saya, anak Su itu pasti akan merasakan saya. Saya bisa menerimanya, tetapi jika sesuatu terjadi pada saya, siapa yang akan mengajari Anda Dao? Siapa yang akan menjernihkan keraguanmu? Pria tua itu mendengus dingin. Cukup, aku tidak ingin membahas itu lebih jauh. Apakah Anda baru saja mengatakan ingin pergi ke Great Xia? Itu benar. Gekian menggertakkan giginya. Jika saya mendapat kesempatan, saya juga tidak keberatan berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek. Oh, sangat menjanjikan. Orang tua itu mendecakkan lidahnya dengan takjub. Aku memikirkannya,
Dan dunia semakin kacau dan kacau, tetapi ada banyak ahli top di Gritsia. Di sana, yang perkasa sebanyak pohon. Bahkan jika langit runtuh, orang lain akan menahannya untukku. Selama saya tidak menonjolkan diri, kemungkinan besar saya tidak akan menghadapi bahaya besar apapun. Gekian menarik napas dalam-dalam dan berkata, mereka mengatakan naungan berlimpah di bawah pohon tinggi, dan Gritsia memiliki seluruh hutan. Itu akan cukup untuk melindungiku dari angin dan hujan. Orang tua itu tertegun. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengerti, Gekian ingin pergi ke Gritsia untuk mencari keselamatan dan menghindari bahaya. Satu-satunya tujuannya adalah untuk terus mencari keberadaan yang rendah hati. Kamu bajingan, kamu benar-benar pengecut sampai ke bentuk seni. Orang tua itu bahkan tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Gekian mengabaikannya. Dia hanya berbalik dan pergi, langkahnya bergegas. Dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak ingin tinggal di perairan ini bahkan 1 detik lebih lama dari yang diperlukan. Suyi menatap lautan tak berujung, lengan bajunya berkibar saat dia melangkah di udara. Saat memasuki alam penghindaran gandum, kultivasinya terkait dengan energi langit dan bumi. Yang harus dia lakukan hanyalah mengedarkan kultivasinya, dan dia bisa terbang ke langit dan mengendalikan angin. Itu tidak seperti ketika dia adalah leluhur bela diri Xiantian. Ketika dia terbang, dia hanya bisa melakukannya dengan menggunakan Xiantiannya untuk menopang dirinya sendiri. Setelah meninggalkan sekitar rumah pedang dewa, dia melihat kehadiran beberapa pembudidaya. Para pembudidaya bersembunyi jauh, tidak berani mendekat. Ketika mereka melihatnya, mereka menundukkan kepala dan menyembunyikan kehadiran mereka, mereka bahkan nyaris tidak berani bernapas dengan keras. Mereka tampaknya siap untuk melarikan diri pada saat itu juga. Suyi tidak memedulikan mereka. Selama pertempuran sebelumnya, dia merasakan beberapa pembudidaya lain di laut sekitarnya, tetapi karena mereka tidak ikut campur sebelumnya, tidak mungkin Suyi membuat masalah bagi mereka sekarang. Suyi tiba-tiba melihat 2 siluet familiar mendekat dari laut yang jauh. Mereka tidak lain adalah Cloudstone Venerate dan Lansu. Kamu juga ada di sini? Tanya Suyi. Cloudstone Venerate adalah yang pertama mengepalkan tinjunya sebagai salam, tapi dia terdengar malu. Lansu dan aku berlama-lama di daerah itu selama berhari-hari, tapi kami tidak berani mendekat. Kami hanya bisa menonton dari jauh. Suyi mengangguk. Kejadian ini sudah berakhir. Ingin kembali bersama rekan Taois, bepergian dengan Anda akan menjadi kehormatan saya, tawa Cloudstone Venerate. Suyi dengan tajam memperhatikan bahwa Cloudstone Venerate berperilaku berbeda dari sebelumnya. Tetua Sekte Pedang Donghua yang terkenal sekarang berbicara kepadanya dengan rasa hormat dan kagum yang baru ditemukan. Adapun Lansu, wajahnya yang terukir indah memiliki jejak kebingungan sejak mereka bertemu satu sama lain. Nona Lansu, ada apa? Tanya Suyi. Tidak apa. Lansu bereaksi seolah terbangun dari mimpi, dan dia berulang kali menggelengkan kepalanya. Cloudstone Venerate menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia mengerti apa yang dia rasakan. Baru saja, mereka menyaksikan dari kejauhan saat Suyi mengalami kesengsaraan dan membuktikan daunnya. Mereka juga menyaksikan satu demi satu keberadaan yang menakutkan jatuh di bawah pedang Suyi. Sungguh mengejutkan bahkan sekarang, Cloudstone Venerate merasa seolah-olah dia sedang bermimpi, apalagi Lansu. Lansu menenangkan dirinya dan bertanya, benar, Saudara Su, sebelumnya, banyak pembudidaya lainnya memasuki reruntuhan bersama Anda, namun tidak satupun dari mereka yang kembali. Jangan bilang apa terjadi sesuatu pada mereka. Mereka semua mati, kata Suyi. Cloudstone Venerate dan Lansu saling melirik. Gelombang mengalir melalui hati mereka. Memang benar, Qin Dongsu dan teman-temannya, beberapa ahli top dari Great Qin, semuanya telah jatuh. Sepertinya Lansu tidak berani mempercayainya. Sang Loyu apakah dia juga mati? Suyi mengangguk. Itu benar, aku ingat kalian berdua berada di tenggorokan satu sama lain. Kau seharusnya senang dia pergi. Lansu tersenyum. Aku hanya terkejut, itu saja. Saya hampir tidak percaya. Ayo, kita pergi dari sini, kata Suyi. Dia terus maju, kedua temannya mengejarnya. Di tengah jalan menuju tujuan mereka, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya. Sebelumnya, sepertinya Gekian menggunakan metode Xuanwu True Essence Sutra untuk menyembunyikan kehadirannya. Semakin dia memikirkannya, semakin mirip kelihatannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Jangan bilang Xuan Ning ada di belakang ini. Dalam kehidupan masa lalunya, Xuan Ning adalah murid warisan ke-7. Dalam bentuk aslinya, dia adalah binatang ilahi roh sejati, penyu Xuanwu. Ketika dia tidak berkultivasi, dia mempertahankan udara keberuntungan dari gua abadi tuannya dan menjaga gerbang gunung atas nama tuannya. Xuan Ning adalah keturunan kura-kura Xuanwu, tapi dia mengikuti Suyi sejak usia muda. Sutra esensi sejati Xuanwu yang dia kembangkan didasarkan pada bakat garis keturunannya. Suyi secara pribadi mendesainnya hanya untuk Xuan Ning, dan dia memolesnya selama ribuan tahun. Baru kemudian itu menjadi warisan Taois yang lengkap. Dengan demikian,
Aman untuk mengatakan bahwa hanya dia dan Xuan Ning yang mengetahui sutra esensi sejati Xuan Wu. Bahkan murid-muridnya yang lain tidak mengetahuinya. Namun sekarang, Ge Qian telah menggunakan apa yang diduga Su Yi sebagai metode Xuan Wu True Essence Sutra untuk menyembunyikan kehadirannya. Tentu saja Su Yi terkejut. Aku lalai sebelumnya. Saya seharusnya mengambil langkah lebih jauh untuk mengetahui rahasia Ge Qian. Mungkin saat itu, saya akan mengerti gambaran lengkapnya. Su Yi menghela nafas pada dirinya sendiri. Mengetahui sifat hati-hati Ge Qian, Su Yi takut bahkan jika dia berbalik sekarang, tidak akan ada jejaknya. Selain itu, Su Yi tidak begitu yakin apakah metode Ge Qian menyembunyikan kehadirannya benar-benar terhubung dengan sutra esensi sejati Xuan Wu atau tidak. Tak lama kemudian, dia tidak bisa diganggu untuk mempertimbangkan masalah ini lebih lanjut, dan dia mengesampingkan pemikiran itu. 2 hari kemudian, di luar kota Dongfu, pantai Laut Timur, Su Yi, Cloudstone Venerate, dan Lan Su hanyut ke pantai. Rekan Taoist Su, bagaimana kalau kita memasuki kota, mencari restoran, dan minum sendiri? Cloudstone Venerate menyampaikan undangan sambil tersenyum. Lan Su juga menatap Su Yi dengan penuh harap. Su Yi berpikir sejenak, lalu setuju. Mereka berjalan menuju gerbang kota, tetapi di tengah jalan, mereka melihat sekelompok orang mendekat dari kejauhan. Pemimpinnya adalah pria kurus berjubah gelap dan hiasan kepala bulu. Pria berjubah hitam tersenyum dan berkata, "Martial Paman, Lan Su, kamu akhirnya kembali." First Immortal of the Sword, Chapter 400. Sekilas terlihat jelas bahwa pria berjubah gelap dan hiasan kepala bulu itu sudah lama terbiasa dengan kekuasaan, dan sikapnya yang agung luar biasa. Cloudstone Venerate berseru, "Master Sekte, kapan kamu sampai di sini?" Pria berjubah gelap itu tampak agak malu, dan dia menghela nafas, "Ketika aku mendengar apa yang dikatakan dan dilakukan gadis itu, Lo Yu, pada jamuan makan di Celestial Waters Mountain Villa, aku tidak bisa lagi duduk diam. Saya bergegas dan menunggu di sini untuk bertemu dengan Anda dan menyelesaikan segala kesalahpahaman yang mungkin terjadi." Qiu Tianqi, pemimpin Sekte Pedang Donghua, dengan kultivasi di puncak alam penghindaran gandum. Di Gridkin, figur otoritas di levelnya sangat langka, Anda bisa menghitungnya dengan jari Anda. Dia juga Tuan Sang Loyu. Ketika mereka mendengar nama Sang Loyu, mata Cloudstone Venerate dan Lan Su berkilat dengan cahaya aneh. "Semua itu di masa lalu," kata Cloudstone Venerate, ekspresinya halus. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Qiu Tianqi tertawa. "Martial Paman, saat Lo Yu kembali, aku pasti akan meminta gadis itu meminta maaf padamu secara langsung." "Benar dia tidak kembali bersamamu," Lan Su berkata dengan kasar, "Sang Lo Yu meremehkan tuanku dan aku. Dia memilih untuk bepergian dengan Qin Dongsu dan teman-temannya, dan dia memasuki reruntuhan rumah pedang dewa bersama mereka. Siapa yang tahu apakah dia akan kembali atau tidak?" Qiu Tianqi tercengang, dan dia tersenyum pahit. Dia sudah lama mengetahui bahwa Cloudstone Venerate tidak mau bergabung dengan Qin Dongsu dalam menentang Su Yi, dan bahwa dia dan Sang Lo Yu pernah berselisih secara lisan. Tambahkan fakta bahwa Lan Su dan Sang Lo Yu selalu membenci satu sama lain, berkelahi baik secara terbuka maupun rahasia, dan sikap buruk Lan Su dapat dimengerti. "Kali ini, Lo Yu, gadis itu, benar-benar bertindak terlalu jauh kali ini," kata Qiu Tianqi. Dia melirik Su Yi. "Dan siapa teman mudamu ini?" Cloudstone Venerate awalnya tidak berencana untuk memperkenalkan Su Yi, tetapi dalam keadaan seperti itu, dia tahu dia tidak bisa menyembunyikannya. Dia segera menjawab, "Ini adalah guru kekaisaran dari Zhou Agung, rekan Daoist Su Yi." Su Yi. Ketika Qiu Tianqi dan para tetua Sekte Pedang Donghua yang menemaninya mendengar ini, ekspresi mereka berubah, dan mereka mau tidak mau melihat Su Yi lagi. Dia menjadi terkenal di Zhou Agung, dan dia seperti legenda hidup. Reputasinya sudah menjadi rahasia umum. Qiu Tianqi dan para tetua tidak akan mengira mereka akan bertemu dengannya pada saat seperti ini. Ketika mereka mempertimbangkan bahwa Qin Dongsu, mengklarifikasi kebenaran, Gu Qingdu, dan berbagai pakar puncak Qin besar lainnya semuanya telah bergabung demi menghancurkan Su Yi, tampaknya luar biasa bahwa Su Yi telah kembali dari lautan roh caotik hidup-hidup. Hati mereka dipenuhi dengan kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Namun, sebelum mereka selesai merenungkan implikasinya, Cloudstone Venerate berkata, "Master Sekte, kami berencana untuk menemani rekan Daoist Su ke kota untuk minum." Qiu Tianqi tertawa. "Ini benar-benar bukan tempat yang bagus untuk percakapan. Kalau begitu, mari kita pergi bersama." Alis Cloudstone Venerate berkerut tanpa terasa. Dia menyadari bahwa Qiu Tianqi telah merasakan ada sesuatu yang salah. Tetap saja, setelah hening sejenak, dia mengangguk setuju. Itu juga akan berhasil. Dari awal hingga akhir, Su Yi bertindak seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak pernah angkat bicara. Dia tahu bahwa Cloudstone Venerate merasa berkonflik, itulah sebabnya dia tidak segera melaporkan apa yang terjadi di Sea of Chaotic Spirit. Sepertinya dia khawatir ketika mereka mengetahui kebenaran,
mereka tidak akan mampu menahan keterkejutan, dan mereka akan kehilangan kendali atas emosi mereka. Tapi jelas bahwa Qiu Tianqi sudah mencurigai sesuatu. Su Yi tidak bisa diganggu untuk menyibukkan diri dengan situasi ini. Dia hanya ingin makan dan minum. Semua kekhawatiran lainnya berlalu begitu saja seperti awan yang lewat, tidak layak untuk diperhatikan. Tampaknya setiap kota memiliki restoran yang dinamai menurut namanya. Dongfu Restoran di ibu kota prefektur Dongfu adalah salah satunya. Restoran itu memiliki total 3 lantai, dan dibangun di distrik kota yang paling makmur. Pelanggannya kaya atau bangsawan. Mungkin karena letaknya yang dekat dengan Laut Timur, mayoritas hidangan restoran Dongfu adalah makanan laut. Mereka segar dan lezat. Su Yi dan teman makannya duduk di aula di lantai 3. Tak lama kemudian, segala macam makanan lezat memenuhi meja. Su Yi mencicipi berbagai jenis makanan laut di antara minuman, dan seluruh tubuhnya rileks. Ekspedisi ke lautan roh kacau ini berlangsung sekitar seminggu. Dia belum pernah menghadapi banyak bahaya, tetapi meskipun demikian, hampir tidak ada waktu untuk berhenti dan menarik napas. Saat dia mencicipi berbagai makanan lezat dan bir yang enak, dia mendengarkan suara yang berasal dari jalan-jalan kota. Dia merasakan atmosfer dunia duniawi, dan seluruh tubuhnya rileks. Seperti biasa, ketika dia tidak berkultivasi, dia sangat malas. Dia hanya ingin diam-diam menikmati dan bersantai. Dia tidak tertarik mengikuti pertengkaran kecil dalam urusan duniawi. Su Yi santai dan nyaman, tapi ini sangat kontras dengan teman makannya. Masing-masing memiliki urusannya sendiri, dan di dalam ruang makan pribadi, suasananya agak tertahan. Setelah beberapa putaran minuman, Qiu Tianqi tidak tahan lagi. Marsial Paman, apakah sesuatu terjadi di lautan roh caotik? Cloudstone Venerate menghela nafas pada dirinya sendiri. Mereka mengatakan kebenaran akan selalu terungkap cepat atau lambat. Sepertinya waktunya telah tiba. Cloudstone Venerate melirik Su Yi. Hanya setelah dia melihat bahwa Su Yi masih makan dan minum dengan gembira dan bahwa dia tidak keberatan, dia berkata, memang, tapi sebelum kita membahas ini, saya harap Anda akan mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Murid Qiu Tianqi menyempit, dan perasaan firasatnya meningkat. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Dia pergi mencari keberuntungan, sulit untuk menghindari kecelakaan dan hal-hal tak terduga. Marsial Paman, tolong berikan langsung padaku. 3 sekteder pedang Donghua lainnya juga melihat ke Cloudstone Venerate, ekspresi mereka serius. Cloudstone Venerate tidak menyembunyikannya. Qin Dongsu, klarifikasi kebenaran, Gu Qingdu, dan Yu Changkong semuanya sudah mati. Meskipun secara mental mempersiapkan diri, Qiu Tianqi dan para tetua hanya bisa terkesiap, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Semuanya adalah pakar tingkat puncak. Barisan mereka bisa dibilang barisan terkuat di Great Qin. Siapa yang berani percaya bahwa mereka semua sudah mati? Qiu Tianqi memaksakan kegelisahannya. Jangan bilang Lo Yu juga. Ya, dia juga sudah mati, kata Cloudstone Venerate datar. Seolah-olah Qiu Tianqi telah disambar petir. Tangannya gemetar, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang membunuh mereka? Ketiga tetua juga tidak bisa tetap tenang. Semua wajah mereka dipenuhi amarah. Suasana sekarang begitu tercekik, sulit untuk bernapas. Lan Su melirik Su Yi, hanya untuk menyadari bahwa dia sama sekali tidak peduli. Dia mengabaikan mereka dan minum sendiri dalam kepuasan yang tak terlukiskan. Dia hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Orang ini sepertinya dia selalu seperti ini. Sebuah gunung bisa runtuh tepat di depannya dan dia bahkan tidak berkedip. Sepertinya tidak ada yang bisa mempengaruhi kondisi mentalnya. Dia hanya melakukan apa yang dia suka tanpa hambatan. Kejadian ini melibatkan salah satu dari yang dirasuki. Namanya adalah Chu Xiu. Dalam perjalanan pulang, Cloudstone Venerate mempelajari cerita selengkapnya dari Su Yi. Sekarang, setelah merenung sejenak, dia menceritakan seluruh kisah itu. Ketika mereka mengetahui bahwa Ni Xingkong dan Qin Fu telah dirasuki, dan bahwa mereka telah bertindak sebagai agen ganda atas nama Chu Xiu untuk menjebak Qin Dongsu dan sekutunya, rambut para tetua berdiri tegak. Mereka melakukan perjalanan untuk mencari keberuntungan. Siapa sangka ada konspirasi di balik itu semua. Ketika mereka mendengar bahwa sebagai tanggapan atas ancaman Chu Xiu, Qin Dongsu dan kawan-kawan menundukkan kepala mereka untuk tunduk, ekspresi Qiu Tianqi dan para tetua menjadi sangat serius. Karena mereka memilih untuk tunduk, kenapa mereka semua mati? Qiu Tianqi mau tidak mau bertanya. Cloudstone Venerate terdiam sejenak, lalu berkata, mereka bergabung dengan Chu Xiu untuk menargetkan rekan Dao Su, hanya untuk jatuh di bawah pedangnya. Itulah yang terjadi. Seluruh ruangan langsung menjadi sunyi senyap, Anda bisa mendengar pin drop. Wajah Qiu Tianqi dan para tetua dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang tidak bisa disembunyikan. Semua pembudidaya yang kuat itu, ditambah Chu Xiu yang bahkan lebih menakutkan, telah bergabung. Bagaimana mungkin Su Yi, leluhur bela diri Xiantian, membunuh mereka semua? Ini benar-benar berita yang menggemparkan dunia. Gelombang emosi mengalir di hati mereka, dan waktu yang lama berlalu sebelum mereka sadar kembali.
Saya punya pertanyaan. Bisakah Anda mencerahkan saya, rekan Daois Su? Tanya seorang tetua bernama Li Tuxing. Dia mengarahkan pandangannya pada Su Yi. Su Yi merosot dengan malas ke meja, satu tangan menopang rahangnya, tangan lainnya memegang secangkir anggur. Mari kita dengarkan. Mata Li Tuxing berkilat seperti kilat, dan dia berkata dengan serius, kamu tahu Chu Xiu memaksa Qin Dongsu dan teman-temannya untuk bergabung dengannya, jadi mengapa tidak memberi mereka kelonggaran dan menyelamatkan hidup mereka? Su Yi tertegun. Dia menoleh dan tertawa, saya punya pertanyaan untuk Anda juga. Anda tahu betul bahwa Qin Dongsu mengumpulkan sekutunya dengan tujuan untuk membunuh saya, jadi mengapa Anda menanyakan sesuatu yang begitu bodoh? Cloudstone Venerate mendengus dingin, kamu baru saja mendengar kabar buruk. Dapat dimengerti bahwa emosi Anda akan kacau, tetapi mengatakan apapun yang muncul di kepala Anda tanpa terlebih dahulu mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasinya sama sekali tidak berotak. Pipi Li Tuxing langsung memerah, dan dia terdiam. Junior Apprentice Brotherly, kamu lupa diri. Qiu Tianqi melambai. Jika masalah ini memang seperti yang dikatakan Marsial Paman, Su Yi tidak bisa disalahkan. Bahkan jika Lo Yu terbunuh, dia membawanya sendiri. Saat dia mengatakan bagian terakhir itu, hatinya sakit. Sang Lo Yu adalah muridnya yang tertutup, dan dia sangat berbakat. Dia adalah sosok legendaris dari generasi muda Great Qin, dan dia memiliki harapan yang tinggi untuknya. Sekarang, dia telah menghadapi malapetaka dan jatuh dalam pertempuran. Sebagai tuannya, bagaimana mungkin dia tidak menyesali kehilangannya? Qiu Tianqi berhenti, lalu menatap Su Yi. Rekan Taois, kurasa pedang Celestial Sisi sekarang ada di tanganmu. Su Yi mengangguk. Dia, pedang adalah harta dari sekte pedang Donghua kita, kata Qiu Tianqi. Rekan Taois, tolong kembalikan ke pemiliknya yang sah. Hati Cloudstone Venerate dan Lan Su langsung tegang. Su Yi membalik telapak tangannya, dan pedang Celestial Sisi muncul dengan dentang dan melayang di depannya. Selama kamu pikir kamu bisa menerimanya, kamu dipersilakan untuk mencobanya, kata Su Yi dengan santai. Dia menyapu pandangannya ke Qiu Tianqi dan para tetua. Suasana langsung mencekik dan menindas. Seorang penatua berambut putih dengan jubah emas melotot. Rekan Taois Su, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda berencana untuk merebut harta sekte pedang Donghua kami untuk diri Anda sendiri? Su Yi meliriknya. Aku bilang kamu dipersilakan untuk datang dan mengambil pedang, bukan berarti kamu dipersilakan untuk mengatakan omong kosong. Ucapkan satu kalimat lagi secara bergantian, dan aku akan membunuhmu. Teguran ini membuat sesepuh berambut putih, berjubah emas, berwajah pucat karena marah. Dia berdiri dan berkata, yang harus saya lakukan hanyalah mengambil pedang. Aku akan melakukannya, kalau begitu. Saat dia berbicara, dia berjalan ke atas dan meraih gagang pedang Celestial Sisi. Bas! Bilah tebal dan besar itu mengeluarkan dengungan berapi-api dan meledak dengan cahaya pedang yang tak tergoyahkan. Bang! Elder berambut putih, berjubah emas mengeluarkan gerutuan teredam, terhuyung ke belakang, dan jatuh ke pantatnya. Dia merasa seperti baru saja menyentuh sambaran petir, dan seluruh lengan kanannya kesakitan. Seluruh kelompok terguncang, dan mereka saling memandang dengan heran. Su Yi duduk sendirian di depan meja. Dia minum, menggelengkan kepalanya, dan tertawa datar. Seolah-olah dia sedang melihat badut yang ceroboh mengundang penghinaannya sendiri. First Immortal of the Sword, Chapter 401. Pedang Celestial Sisi melayang di rambut, bersenandung tanpa henti, seolah-olah mengejek tetua berjubah emas berambut putih karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Cloudstone Venerate dan Lan Su tertegun. Keduanya sangat menyadari bahwa pemimpin sekte Qiu Tianqi telah memperoleh pedang Celestial Sisi dari reruntuhan jauh di dalam lautan roh caotik. Itu sangat aktif secara spiritual, dan kekuatannya sangat besar dan tidak dapat dipahami. Selama bertahun-tahun, hanya Sang Lo Yu yang mendapatkan pengakuan dan menjadi tuannya. Namun, jelas bahwa Su Yi telah menaklukkan pedangnya. Ada lagi yang ingin mencoba. Su Yi mengisi ulang cangkirnya, minum, dan bertanya dengan santai. Ekspresi Qiu Tianqi menjadi gelap, dan dia bangkit dari tempat duduknya. Rekan Taois, bahkan jika Anda telah meyakinkan pedang, apa bedanya dengan secara terbuka mencuri harta sekte pedang Donghua kita? Kamu dipersilakan untuk terus maju dan mencurinya kembali, kata Su Yi dengan dingin. Qiu Tianqi sangat marah, janggut dan kumisnya berbulu. Ketika dia berbicara, dia berhenti untuk penekanan di antara setiap kata. Haruskah aku menganggap itu berarti kau bertekad menentang sekte pedang Donghua kita? Nada suaranya sedingin es dan dipenuhi amarah yang terpendam. Mengetahui bahwa Su Yi bertanggung jawab atas kematian Sang Lo Yu memenuhi hati Qiu Tianqi dengan kesedihan yang luar biasa. Sekarang, penolakan keras kepala Su Yi untuk mengembalikan pedang Celestial Sisi membuatnya sangat marah. Ini buruk, pikir Cloudstone Venerate. Dia segera bangkit. Tianqi, apakah kamu mencoba untuk menghancurkan warisan 1000 tahun sekte pedang Donghua dalam semalam? Qiu Tianqi berhenti, tertegun. Marsial Paman, apakah kamu mengatakan bahwa berselisih dengan Su Yi berarti akhir dari sekte pedang Donghua?
Suaranya penuh ketidakpercayaan. Dengan kemampuan rekan Taoist Su, apalagi menghancurkan sekte kami, menyapu dan menghancurkan setiap faksi kultivasi di Gridkin berada dalam wilayah kemungkinan, kata Cloudstone Venerate, kata-katanya tegas dan serius. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Bahkan jika Anda tidak mempercayai saya sekarang, sebaiknya Anda mendinginkan kepala dan meminta maaf dengan benar kepada rekan Daoist kami. Jangan pernah melakukan hal sebodoh itu lagi. Jika ya, jangan salahkan saya karena tidak lagi mengakui Anda sebagai pemimpin sekte saya. Qiu Tianqi sangat marah hingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya berubah tidak menentu. Sekali melihat ekspresinya dan Cloudstone Venerate menyadari bahwa Qiu Tianqi sama sekali tidak memperhatikan peringatannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Tiba-tiba, suara seruan kaget dan keributan masuk melalui jendela. Ada berita besar, Su Yi mengalami kesengsaraan di lautan roh kacau dan membuktikan daunnya. Setelah memasuki Grain Avoidance Realm, dia segera melanjutkan untuk menghancurkan entitas menakutkan yang bersembunyi di dalam Isle of No Return, Gunung Pemakaman, dan Menara Tulang Putih. Apakah kamu nyata? Aku sangat serius. Baru saja, banyak Dewa Bumi kembali dari lautan roh caotik. Mereka membawa berita ini kembali bersama mereka. Su Yi dari Zhou Agung sebenarnya sekuat itu. Dia tidak hanya kuat, dia hanya menantang surga. Mereka mengatakan bahwa Isle of No Return, Gunung Pemakaman, dan Gunung Tulang Putih, 3 dari 4 bahaya Laut Chaotic Spirit, jatuh di bawah pedangnya. Mereka telah menghilang dari dunia ini selamanya. Bagaimana dengan Starlight Vessel? Mereka mengatakan bahwa setelah menundukkan kepalanya dan mengaku kalah, Su Yi membiarkannya melarikan diri dengan nyawanya. Astaga, ini adalah berita yang menggemparkan dunia. Keributan hanya tumbuh dari waktu ke waktu. Segera, itu menyebar ke para tamu yang makan di seluruh restoran Dongfu. Mereka semua tercengang, dan mereka mulai menyelidiki untuk detail lebih lanjut. Qiu Tianqi dan ketiga tetua sekte pedang Donghua tercengang. Mereka membeku, terpaku di tempat. Percakapan dan keributan yang jauh yang baru saja mereka dengar masih melekat di telinga mereka. Semua kemarahan mereka lenyap, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka merasa seolah-olah telah diceburkan ke dalam jurang yang sedingin es. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Su Yi tidak hanya membunuh Chu Xiu, Qin Dongsu, dan orang-orang yang menemani mereka. Dia juga membobol alam penghindaran butir dan membunuh 3 entitas yang sangat menakutkan. Kecakapan tempur seperti itu tidak diragukan lagi menakutkan. Ketika mereka menyadari bahwa mereka hampir mengesampingkan semua kepura-puraan keramahan dengan sesuatu yang sangat kuat, punggung mereka langsung bermandikan keringat dingin. Cloudstone Venerate dan Lan Su saling melirik. Bahkan mereka tidak mengantisipasi bahwa pertempuran di atas lautan roh kacau akan mencapai ibu kota prefektur Dongfu secepat ini. Su Yi menurunkan gelasnya, bangkit, dan berkata kepada Cloudstone Venerate dan Lan Su, sudah larut. Sebaiknya aku pergi. Dia kemudian pergi tanpa menyayangkan Qiu Tianqi dan para tetua sama sekali. Pedang Celestial Zizi melayang di belakangnya, seolah-olah itu makhluk hidup. Cloudstone Venerate dan Lan Su buru-buru bangkit untuk mengantarnya pergi. Ketika mereka melihat Su Yi akan menghilang melalui pintu ruang makan pribadi, Qiu Tianqi tiba-tiba berteriak, rekan Taoist Su, tolong, tunggu. Pemimpin sekte pedang Donghua kemudian membungkuk rendah di pinggang, terlihat sangat malu. Kami bodoh telah menyinggungmu. Tolong, maafkan kami. Masalah ini berakhir di sini, kata Su Yi, pergi tanpa menoleh untuk melihat mereka. Di luar restoran, Su Yi melirik Cloudstone Venerate dan Lan Su. Mari kita berpisah di sini. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Dengan itu, dia berjalan ke langit dan berjalan pergi. Pedang Celestial Zizi berdentang dan melesat ke udara. Su Yi berdiri dengan tenang di atas bilah pedangnya yang lebar saat pedang itu membawanya melewati langit. Seorang pria muda berbaju biru, tangannya di belakang punggung saat pedang membawanya melintasi langit. Dia tampak seperti makhluk surgawi yang abadi. Hanya dalam beberapa kedipan mata, dia sudah menghilang di cakrawala. Ini adalah alam penghindaran butir. Ini adalah kekuatan seorang kultivator sejati. Dia bisa melayang menembus awan sendirian, atau dia bisa terbang dengan pedangnya. Saat dia melihat Su Yi menghilang dari pandangan, Cloudstone Venerate hanya bisa menghela nafas. Mulai hari ini, nama Tuan Muda Su pasti akan bergema di seluruh langit Wei besar, Qin besar, dan Zhou Agung. Sedikit ketidakpastian melintas di tatapan Lan Su. Tuan, mengapa saya merasa seperti Tuan Muda Su semakin jauh? Cloudstone Venerate terdiam sejenak, lalu berkata, seseorang seperti dia ditakdirkan untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dari Grandao. Orang seperti kita tidak mungkin bisa menghubunginya. Kesempatan untuk berkenalan dengannya, bahkan untuk sementara, adalah keberuntungan tersendiri, bukan? Lan Su tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Hari itu, berita tentang apa yang terjadi di lautan Chaotic Spirit menyebar ke seluruh perbatasan Gridkin dengan kecepatan yang mengejutkan, menimbulkan gelombang besar. Kuil Sanlin, dering lonceng yang menyedihkan bergema di seluruh sekte.
Semua orang di semua tingkat senioritas tercengang, dan semuanya tenggelam dalam kesedihan yang tak berkesudahan. Sebarkan perintahku, mulai hari ini, tidak ada seorang pun di kuil Sanglin yang akan menjadi musuh Su Yi dari Zhou Agung. Siapapun yang tidak patuh akan segera diusir. Kepala biara kuil Sanglin, Purif Ying Decai, memutuskan. Faksi pembudidaya melampaui dunia biasa, tapi sekarang, kekuatan Su Yi bahkan menempatkannya di atas mereka. Realitas yang kejam adalah ini, menentang Su Yi lebih jauh tidak diragukan lagi tidak berbeda dengan mencari kematian mereka sendiri. Sekarang peduli seberapa besar kesedihan dan kemarahannya, sebagai kepala biara kuil Sanglin, peluruhan pemurnian harus menghadapi kenyataan situasi secara langsung. Dia tidak punya pilihan selain membuat proklamasi ini. Kuil bulan yang mendalam. Ketika kabar kematian tetua Gu Qingdu mencapai sekte, mereka juga terguncang. Su Yi mengesankan. Taois Fas Blue, pemimpin kuil bulan yang mendalam, membanting cangkir tehnya ke lantai, menghancurkannya dengan semburan cairan. Lampu aula besar menyinari wajahnya dengan semua ekspresinya yang berubah dengan cepat. Segera, dia merosot kembali ke kursinya, seolah-olah dia kehilangan semangatnya. Dia sangat sadar bahwa kemarahannya tidak akan ada gunanya baginya. Su Yi sekarang adalah kultivator teratas dalam gabungan Zhou besar, Wei, dan Qin. Di sini, kekuatan tempurnya tak tertandingi. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Bahkan kuil bulan yang mendalam tidak berdaya untuk melawan seseorang yang sangat kuat. Sekte Pedang Donghua. Segera setelah Qiu Tianqi kembali, dia mengumumkan kepada seluruh sekte bahwa mulai hari ini, siapapun yang menjadi musuh Su Yi akan dipandang sebagai pengkhianat sekte dan dihukum sesuai. Hari itu juga, kabar tentang 3 faksi kultivasi besar Qin Agung menundukkan kepala mereka ke Su Yi menyebar seperti api. Ketika Kaisar Great Qin mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas. Dia hanya satu orang, namun dia cukup kuat untuk membuat seluruh bangsa pembudidaya menundukkan kepala. Apa yang dilakukan Zhou Agung sehingga pantas mendapatkan keberuntungan seperti itu? Wei besar, Sekte Roda Bulan. Ketika dia mengetahui apa yang telah terjadi di Lautan Roh Kacau, pria yang dihormati sebagai pembudidaya pedang terhebat di Wei besar, Qiu Hengkong, meminum seluruh toples anggur sendirian. Lama berlalu sebelum dia bergumam, akan lebih aneh jika Su Yi kalah. Hari itu juga, Sekte Roda Bulan mengetahui bahwa sesepuh agung mereka, Qiu Hengkong, telah memulai perjalanan ke Great Xia. Zhou Agung, Istana Kekaisaran. Bupati Pangeran dan Pewaris, Zhou Zili, baru saja selesai membaca laporan intelijen rahasia. Dia begitu lelah sehingga tangan dan kakinya gemetar, dan dia berulang kali mondar-mandir di aula besar. Waktu yang lama berlalu sebelum dia bertepuk tangan, menundukkan kepalanya, dan tertawa terbahak-bahak. Senyum gembira menyebar di wajahnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketenangan atau keanggunan apapun. Dalam hidup ini, pencapaian terbesar saya adalah hubungan saya dengan Imperial Preceptor Su, dan tidak ada yang membuat saya bangga. Bertemu dengannya adalah hal paling beruntung yang pernah terjadi padaku. Wajah Zhou Zili penuh dengan emosi. Jika Imperial Preceptor Su memintanya, aku pasti akan menawarinya Zhou Agung di piring perak tanpa mengerutkan alisku. Setelah pernyataan terakhir itu, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Mengingat pemahaman Zhou Zili tentang Su Yi, dia tahu Su Yi tidak akan tertarik dengan wilayah Zhou Agung. Hal ini membuat Zhou Zili sangat pusing. Hadiah ucapan selamat seperti apa yang harus saya persiapkan untuk merayakan pencapaian pembimbing kekaisaran? Pada hari itu, Qin Agung, Zhou Agung, dan Wei Agung jatuh ke dalam kegemparan besar saat kabar tentang pencapaian gemilang Su Yi di Lautan Roh Kacau menyebar jauh dan luas. Gengsi Su Yi seperti matahari tengah hari, menerangi seluruh dunia. Memikirkan kembali, ketika Yang Mulia Su Yi hanyalah seorang kultivator realem sirkulasi darah, dia merebut tempat pertama dalam kompetisi gerbang naga pada hari kedua bulan lunar kedua. Saat itulah aku tahu dia adalah naga yang ditakdirkan untuk menjadi terkenal. The Great Zhou, Kota Guangling Prefektur Clue Driver, Klinik Apricot. Kata-kata itu mengalir keluar dari Steward Hukuan tanpa henti. Sekarang, Yang Mulia Su Yi sudah dihormati sebagai guru kekaisaran Zhou Agung. Mereka mengatakan bahwa bahkan Dewa Bumi hanya bisa menundukkan kepala dan mengalihkan pandangan mereka ke hadapannya. Ini adalah sosok heroik sejati. Siapa di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya? Para dokter tersenyum ketika mereka mendengarkan. Di halaman belakang klinik, dahan pohon belalang tua bergoyang, dan daunnya berdesir tertiup angin. Halaman sederhana ini sekarang dihormati sebagai bekas kediaman guru kekaisaran Zhou Agung, Su Yi, dan pohon belalang ada di sana untuk menjadi saksi semuanya. Keluarga Wen. Kepala keluarga Wen Changjing menghela nafas. Janda, katakan padaku, jika kita memperlakukan Su Yi lebih baik saat itu, apakah situasi kita akan benar-benar berbeda sekarang? Janda itu terdiam lama sebelum berkata, kamu hanya melihat kejayaan Su Yi saat ini, tapi kamu mengabaikan pertumpahan darah, angin, dan hujan yang dia atasi saat dia menjadi terkenal. Pilih salah satu rintangan di jalannya secara acak, dan itu pasti cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga Wen kita.
Janda keluarga Wen menghela nafas. Kedamaian dan keamanan adalah berkah yang cukup. Kami tidak bisa menuntut yang lain. Wen Changjing terdiam. Keluarga Wen sudah lama menjadi bahan tertawaan kota Guangling. Banyak orang mengejek mereka karena ketidakmampuan mereka mengenali kehebatan. Siapa yang harus disalahkan untuk ini? Inilah yang dimaksud orang ketika mereka mengatakan bahwa urusan dunia selalu berubah dan tidak dapat diprediksi. First Immortal of the Sword, Chapter 402. Cahaya matahari terbenam menyinari dunia. Akademi Asal Surga, Paviliun Musim Semi Burbling. Kakak Suyi, kamu sebenarnya sudah sehebat ini. Wen Lingsui meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia menekuk pinggangnya yang ramping, mencondongkan tubuh ke depan sampai wajahnya yang halus dan cantik hampir menyentuh Suyi yang sedang berbaring. Dia menatapnya dan memeriksanya dengan cermat dan dengan rasa ingin tahu yang besar. Sepertinya dia tidak berani percaya bahwa sosok legendaris yang menunjukkan keagungan dewa di atas lautan roh caotik dan pemuda tampan yang akrab di depannya adalah satu dan sama. Wajah murni dan cantik wanita muda itu hanya beberapa inci jauhnya, dan napasnya seharum bunga anggrek. Bibir merah jambunya berkilau dan penuh, seperti buah persik yang segar dan lesat. Melihat mereka saja sudah cukup untuk membuat seseorang ingin menggigitnya. Kamu menyebutnya, luar biasa. Suyi tertawa datar. Dari sudut pandangnya, dia dapat dengan jelas melihat dirinya terpantul dalam tatapan jernih wanita muda itu. Dia juga bisa melihat garis besar kecantikan mutlaknya dengan sangat jelas. Memukau, miliknya adalah kecantikan yang penuh dengan kemudaan, yang melampaui keduniawian. Jika pandangannya terus melewati dagunya, dia melihat lehernya yang panjang dan seputih salju, dan garis-garis indah dari tulang selangkanya. Sebelum Suyi bisa melihat lebih jauh, dia bangkit dan terkikik. Bahkan jika kamu tidak dianggap luar biasa, aku khawatir setiap pembudidaya lain di bawah langit akan mati karena malu. Ning Xihua dan Cha Jin menyaksikan permainan ini tidak jauh. Mereka tidak bisa menahan tawa. Tidak lama setelah Suyi kembali, mereka menerima kabar dari dunia luar. Sekarang, mereka secara alami tahu apa yang telah dilakukan Suyi selama perjalanannya ke lautan roh caotik. Itu adil untuk mengatakan dia telah mencapai kemenangan penuh, dan dia kembali dengan harta karun. Suara mendesing. Seekor binatang kecil yang tampak kokoh ditutupi bulu lembut melompat ke pelukan Suyi. Si kecil ini adalah Cini, keturunan dari Jade Crimson Flamebeast. Itu adalah lingkaran penuh yang lebih gemuk dari sebelumnya, lembut dan berdaging, dan matanya bersinar dengan jejak emas. Suyi mengusap kepala Cini, merasa lebih rileks. Selama mengejar Grendao, dia menikmati saat-saat relaksasi yang langka ini. Dia merasa gembira dan harmonis, dan hatinya damai. Bahkan hati dan pikirannya terasa tenang. Malam itu, mereka mengadakan perjamuan di depan Burbling Spring Pavilion. Ning Xihua, Wen Lingsui, Cha Jin, Feng Xiaofeng, dan Feng Xiaoran semuanya ada di sana, serta Musi, Chen Zeng, Puyi, Yuan Wutong, dan Zheng Tianhe. Bahkan Huang Qianjun, Yuan Loyu, Zheng Muyao dan yang lainnya datang. Suyi tentu saja senang. Seluruh kelompok minum dan mengobrol dengan kesenangan yang tak terkendali. Selama perjamuan, Markis Spirit Martial, Chen Zeng, memberitahu Suyi bahwa dia telah benar-benar menyempurnakan gumpalan jiwa kultivator dunia lain yang mencoba merasukinya. Suyi tiba-tiba mengingat kembali perjalanannya ke Blood Thistle Yao Mountain. Jauh di dalam hutan belantara, di dasar jurang yang luas, Chen Zeng pernah digunakan sebagai Dao Chocon, dan jiwanya hampir dirasuki oleh seorang kultivator dunia lain. Kata penutup, Suyi turun tangan untuk membantu Chen Zeng menekan gumpalan jiwa kultivator dunia lain. Selanjutnya, dia mengajari Chen Zeng teknik rahasia untuk menyempurnakan penyerbu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang latar belakang kultivator dunia lain dan dunia asal dari gumpalan jiwanya. Suyi segera mulai mengajukan pertanyaan. Sayangnya, Chen Zeng hanya memurnikan satu gumpalan jiwa, dan itu hanya berisi sedikit kenangan. Yang dia tahu adalah bahwa gelar Daois kultivator dunia lain adalah Liu Ke, atau stanza mengalir, dan bahwa dia berasal dari pesawat yang dikenal sebagai benua Darkwing. Liu Ke adalah kultivator spirit Dao dari Longevity Spirit Sect, salah satu dari 5 sekte tingkat puncak benua Darkwing. Ada bagian terbuka dari penghalang spasial antara dunia dalam wilayah roh panjang umur sekte. Ini tidak lain adalah celah yang mengarah ke kedalaman Gunung Blood Thistle Yao Zhou Agung. Menurut ingatan Liu Ke, ada 3 celah spasial yang serupa di benua Darkwing. Masing-masing berada di bawah kendali sekte tingkat puncak. Nama salah satu sekte tingkat puncak ini menarik perhatian Suyi. Inkarnasi Sekte Bintang. Ini mengingatkannya pada ruang di bawah reruntuhan Taman Meditasi Prajna, di mana dia mengalahkan seorang kultivator dunia lain yang menyebut dirinya Raja Api Merah. Dia adalah anggota Sekte Inkarnasi Bintang. Kami sudah dapat mengonfirmasi bahwa setidaknya 2 dari 5 sekte tingkat puncak benua Darkwing mengendalikan celah spasial yang mengarah ke Great Zhou. Dan ada lebih dari 100 negara yang mirip dengan Zhou Agung di benua Azure. Tidak boleh ada celah spasial dalam jumlah kecil yang terbentuk ketika larangan kegelapan kuno turun.
Ini berarti benua Darkwing tidak mungkin menjadi satu-satunya dunia di sisi lain. Setelah mencapai kesimpulan ini, Sui memiliki beberapa gagasan yang kabur. Hampir 30.000 tahun yang lalu, di bawah pengaruh larangan kegelapan kuno, banyak celah spasial muncul di seluruh benua Azure. Namun, mereka tidak semua mengarah ke dunia yang sama. Mereka menyebabkan banyak pesawat yang berbeda. Benua Darkwing hanyalah salah satu dari banyak. Jika dia melanjutkan langkah lebih jauh ke bawah pemikiran ini berarti bahwa ketika zaman Radiant menimpa mereka, para pembudidaya dunia lain akan menyeberang dan memasuki dunia dari berbagai alam keberadaan yang berbeda. Sui kemudian bertanya tentang beberapa hal lainnya. Dia mengetahui bahwa anggota terkuat dari Sekte Longevity Spirit, salah satu dari 5 sekte teratas di benua Darkwing, hanyalah seorang kultivator realem revolusi spiritual. Alam revolusi spiritual adalah yang terakhir dari 3 alam roh Dao. Kultivator seperti itu lebih rendah dari para ahli Imperial Realm. Sui menyimpulkan bahwa 4 sekte teratas lainnya harus berada pada level yang kira-kira sama dengan Sekte Roh Panjang Umur. Yang lain tidak mungkin memiliki ahli Imperial Realm di pucuk pimpinan. Jika tidak, kelima sekte tersebut tidak dapat mempertahankan keseimbangan mereka saat ini. Chen Zeng telah memperoleh informasi ini, tetapi dia merasa sangat membingungkan. Namun, Sui memiliki pengalaman kehidupan masa lalunya untuk dijadikan referensi. Beberapa petunjuk sudah cukup untuk menyimpulkan informasi yang sangat berharga. Faksi terkuat dari benua Darkwing masih hanya ortodoksi spirit Dao. Dalam hal akumulasi, bekas benua Azure, yang pernah menjadi rumah bagi para ahli Imperial Realm, tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada benua Darkwing. Tentu saja, 30.000 tahun larangan kegelapan kuno telah memakan korban. Benua Azure saat ini sama sekali tidak sebanding dengan benua Darkwing. Lagi pula, di seluruh benua, hanya Gritsia, hegemon benua, yang menjadi rumah bagi para pembudidaya spirit Dao. Sementara benua Darkwing memiliki 5 sekte tingkat roh Dao. Namun, jika hanya itu yang mereka miliki, mereka tidak berbeda dengan Kuchei, yang siap dipanen seperti yang saya perkirakan. Setelah mencapai kesimpulan ini, Sui menggelengkan kepalanya. Jika 9 provinsi alam liar adalah dunia kultivasi tingkat puncak, baik benua Azure maupun benua Darkwing adalah alam eksistensi kelas rendah yang rusak. Namun, itu hanya benua Darkwing. Mungkin saja beberapa dunia lain dengan akses ke benua Azure lebih kuat. Perjamuan berakhir sebelum fajar. Sui mabuk. Pada akhirnya, Cha Jin yang sama-sama mabuk mendukungnya, dan mereka memasuki Burbling Spring Pavilion bersama. Sebelum berpisah, Ning Sihua mengingatkan mereka dengan niat baik. Rekan Taois, jangan lupakan formasi penghalang kedap suara. Sui tertawa dan setuju, tidak sedikit pun malu. Namun, wajah Cha Jin memerah. Ketika kayu bakar bertemu dengan api yang menyala-nyala, mereka berbagi pengalaman di luar pemahaman orang lain. Ini tentu saja merupakan malam keterikatan yang tak terlukiskan, tetapi kesenangan yang ditemukan di dalamnya tidak diketahui orang lain. Di hari-hari berikutnya, Sui tinggal di waktu senggang di dalam Burbling Spring Pavilion. Ketika dia tidak berkultivasi, dia dengan lesu menikmati kedamaian dan relaksasi. Semuanya sama seperti sebelumnya. Terkadang, dia bermain catur dengan Wen Lingsui. Keduanya akan berjalan-jalan di hutan belantara, dan dia akan membimbingnya berkultivasi. Pada malam hari, dia biasanya berbagi tempat tidur dengan Cha Jin, menggantikan kultivasi soliter dengan kultivasi ganda. Terlibat dalam kultivasi ganda hampir setiap malam membuat kultivasi Cha Jin marah. Fondasinya semakin kokoh dan halus. Sui juga mendapat banyak manfaat. Kultivasi alam penghindaran butir tahap awal telah stabil, dan benih Dao terkuat yang berbentuk seperti pedang 9 neraka semakin murni dan kental. Selama waktu ini, pewaris Zhou Agung, Zhou Zili, melakukan kunjungan pribadi ke Heaven's Origin Academy. Dia juga mengirimkan hadiah yang disiapkan dengan sangat hati-hati. 10 batu roh tingkat 6 penuh. Nilai mereka cukup untuk membuat pembudidaya Origin Dao bermata merah karena keserakahan. Lagi pula, di dunia biasa ini, batu roh tingkat 5 sudah sangat langka, apalagi tingkat 6. Dan ini 10 dari mereka sekaligus. Sui secara alami tidak akan menolak. Setelah memasuki alam penghindaran gandum, fondasinya yang tak tertandingi di Grand Dao berarti bahwa dia membakar hampir 10 batu roh tingkat 5 dalam kultivasi hariannya. Dia membakar perbekalannya dengan kecepatan tinggi. Jika dia beralih ke batu roh tingkat 6, menyempurnakan 1 per hari sudah cukup. Selama kunjungannya, Zhou Zili juga membawa berita. Pangeran Kekaisaran tertua dari Zhou Agung, Zhou Ziqian, telah lama pergi ke Xia Besar, pada hari keempat bulan kelima. Dia sudah menjadi murid sekte dalam dari Fulcrum of Heaven Sword Sekte, salah satu dari 4 sekte Taois Agung Xia. Meskipun Zhou Ziqian adalah kakak laki-laki Zhou Zili, mereka memiliki ibu yang berbeda, dan Zhou Ziqian telah berkultivasi di Gunung Naga tak dikenal sejak usia muda. Hubungan saudara-saudara dapat digambarkan sebagai jauh dan acuh tak acuh. Karena itu, Zhou Zili menjual Zhou Ziqian tanpa ragu sedikitpun.
Dia mengatakan kepadanya bahwa sangat mungkin Zhou Ziqian berencana untuk membalaskan dendam naga tak dikenal yang jatuh. Su Yi tidak terlalu khawatir tentang ini. Setelah melangkah ke alam penghindaran butir, mereka yang pernah melihatnya dengan permusuhan sudah tidak berarti lagi baginya. Ambil 3 faksi kultivasi terkuat dari Great Qin. Bukankah mereka semua menundukkan kepala dan mengaku kalah? Zhou Ziqian mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal di Xia besar, tetapi Su Yi sama sekali tidak khawatir. Satu demi satu hari yang santai dan memuaskan berlalu begitu saja. Sebulan kemudian, hari pertama bulan lunar ke-7. Saat itu pukul 10 lewat tengah hari, dan Su Yi terpuruk dengan santai di luar Burbling Spring Pavilion, beristirahat di bawah naungan pohon pinus raksasa. Alisnya sedikit berkerut saat dia tenggelam dalam kontemplasi. Pasokan sumber dayanya yang cocok untuk kultivasinya saat ini telah berkurang. Simpanannya saat ini hanya akan bertahan seminggu atau lebih. Lebih jauh lagi, dalam kondisinya saat ini, apalagi Heaven's Origin Academy, bahkan jika dia menjelajahi seluruh Zou Agung, akan sangat sulit untuk menemukan sumber daya kultivasi yang sesuai. Ini adalah masalah dengan alam duniawi. Semakin tinggi kultivasi Anda, semakin langka sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Ini berlanjut sampai suatu hari, sumber daya dunia tidak cukup baik. Kemandulan spiritual ini dihasilkan dari larangan kegelapan kuno. Itu benar-benar seperti satu set belenggu yang tak terlihat, selama bertahun-tahun. Itu menghilangkan harapan para kultivator yang tak terhitung jumlahnya untuk memperjuangkan ketinggian yang lebih tinggi dari Grandao. Su Yi menghela nafas. Mungkin aku benar-benar harus mempertimbangkan untuk pergi ke Great Xia juga. Saat itulah Ning Xihua berjalan mendekat dan berkata, rekan Taois, Tao Qingshan dan seorang pria yang menyebut dirinya Raja Air Qinglan telah tiba untuk meminta audiensi. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.